Baik, kita akan mulai dengan fungsi if. If ada turunannya lagi namanya if nested. Ada juga namanya if pakai S. Ini untuk Excel 2019 dan Excel 365 ya. Kemudian kombinasi if bisa if dengan and, if dengan and or, if or and. Nah, kita mulai dengan if dulu. If itu fungsinya menjalankan tes logik dan akan menghasilkan satu nilai untuk hasil yang true dan nilai lainnya hasil false. Jadi kita harus membuat sebuah kondisi dulu terhadap sebuah nilai. Di sini kita ada tabel budget. Saya hapus dulu ini. Ada tabel budget yang akan dibandingkan dengan kondisi tertentu. Kondisinya di sini adalah ketika budget ini lebih dari 100.000, maka yang benar jawabannya adalah tuliskan big. Kalau dia di bawah 100.000, maka tuliskan dia small. Jadi kalau dia di atas 100.000, maka disebut big. Kalau 100.000 ke bawah disebut small. Oke. Gimana cara bikinnya? Mudah sekali, tinggal sama dengan if tab, akan muncul nanti tanda kurung buka. Logical testnya adalah 110.000 lebih besar dari kondisinya, yaitu 100.000. Ini kita kunci dengan F4 supaya nggak bergeser. Kemudian value-nya kalau dia benar, maka tuliskan dia big. Arahkan kursor ke ini, sel big ini, kemudian kunci dengan F4. Kalau jawabannya salah, kalau ternyata ini nilainya lebih kecil dari 100.000 atau sama dengan 100.000, maka tuliskan dia small. F4 kurung tutup, enter, maka akan big. Kita kita copy ke bawah, double klik saja. Nah, ini kondisi ini small. Kenapa small? Karena dia angkanya finance ini 80.000 di bawah nilai 100.000. Artinya kondisi ini gagal untuk terpenuhi, sehingga bukan big tapi small. Coba yang ini, 150.000 di atas 100.000, berarti kondisi ini terpenuhi, sehingga jawabannya big. It's true, dia benar di atas 100.000. Oke, jadi sudah bisa ya. Sekarang if nested. Di if nested ini dipakai karena adanya kondisi yang berkategori atau syarat yang berkategori. Ketika kondisi seperti ini, ketika syaratnya nilai di antara 90 sampai 100, maka disebut nilai A. Kalau nilainya di antara 71 sampai 90, maka disebut B. Jadi ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk mencapai nilai tertentu. Di sini contoh, ada nama atlet, ada skornya. Kemudian bagaimana nilai dia? Nilai dia ini harus melihat dari kategori nilai. If ini bisa digantikan dengan if s. Cuma if s baru ada fungsi ini di Excel 2019. Nah, kita coba menggunakan if dulu ya. Jadi if logical testnya skornya lebih besar dari 90, artinya 91 dan seterusnya, maka value yang benar adalah nilai A. Nilai A. Betul. Kemudian berikutnya lagi ada if lagi, maka ini disebut if nested. If lagi, jika nilainya si B6 ini lebih besar dari 70, ya, maka jawabannya adalah B. Dan jika if lagi, if jika angkanya di atas 50, B6 di atas 50, artinya 51 ya, maka jawabannya C. Lainnya, value if false, jika tidak terpenuhi ketiga syarat itu,
maka disebut D. Kurung tutup. Kurung tutupnya berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali ya. Enter. Maka ketika angkanya 80, artinya ada di selang ini, nilainya B. Coba kita copy ke bawah. Ketika angkanya 45, artinya ada di selang D, maka benar nilainya D. Ya. Ini menggunakan if ya. If. Bagaimana dengan if s? Sama saja. Cuma ini lebih sederhana dengan if s tanpa harus ketik if lagi. Sama dengan if s, logical testnya adalah 80 atau B6 lebih besar dari 90. Kemudian value if true-nya adalah A. Logical test kedua langsung tanpa harus ketik if lagi. B6 lebih besar dari 70. Hasilnya adalah B. Berikutnya B6 lebih besar dari 50, maka hasilnya adalah C. Tapi untuk dia tidak bisa else di sini, harus dimasukkan lagi syaratnya. B6 lebih besar dari atau sama dengan 0, besar atau sama dengan 0, maka hasilnya D. Kurung tutup sekali, selesai. B. Kita copy ke bawah, sama persis. Coba yang ini nanti silakan teman-teman coba sendiri ya. Kita lanjut ke if and n. If dan n. Jadi if dan n ini adalah benar. Kita memvalidasi sebuah logik, dua logik atau lebih dengan n, dikatakan benar ketika keduanya terpenuhi. Jadi kondisi ini terpenuhi, ini juga terpenuhi, maka disebut benar. Kalau hanya salah satu yang terpenuhi, maka dikatakan salah, false. Oke, kita coba ya. Sama dengan if, langsung kita input function berikutnya itu n. If n, logical pertama adalah 110.000 itu lebih besar dari 100.000. Kemudian dan logical kedua adalah ketika absolute ini year to date spend absolutnya 100.000 itu lebih besar daripada 50.000. Ketika keduanya terpenuhi, maka katakan flag. Katakan flag. Tutup. Ini dua-duanya sudah masuk kondisionalnya. Katakan dia true dengan flag. Kita kunci dengan F4. Salahnya adalah oke. Kunci dengan F4. Kurung tutup, kurung tutup 2 ya. Sekali aja, sorry. Jadi ini kita harus sedikit ubah karena ini harus dikunci yang C11. Harus kita kunci, sama juga D11 kita kunci karena ini kita akan turunkan ke bawah. Nah ya, ketika dia 110.000 di atas 100.000 betul, 100.000 betul di atas 50.000, maka keduanya benar, maka disebut flag. Kalau if true, maka flag. Kalau keduanya kalau salah satu benar atau dua-duanya, maaf, kalau di sini salah, di sini salah, maka kedua-duanya salah, maka akan masuk ke false. Kalau salah satu salah gimana? Ini 150.000 memenuhi syarat, 70.000 memenuhi syarat, berarti flag. Cari yang salah satu tidak memenuhi syarat. Nah ini memenuhi syarat di atas 100.000, tapi 20.000 itu ada di bawah 50.000. Jadi syarat ini benar, ini salah, dan karena pakai n maka harus keduanya benar, maka logiknya dia hanya memenuhi satu condition, artinya dia false. Kalau false maka jawabannya oke. Oke, jadi ini gabungan dari
dua kondisi digabung dengan and. Bisa juga dua kondisi digabung dengan or atau. Tapi sebelum ke atau, kita ke gabungan antara if, and or. Ya, kita coba ke atau bagusnya ke or dulu ya, ke or dulu supaya kalau dikombinasi lebih ngerti. Kombinasi lebih ngerti ya. Or. Nah, di or ini ada dua kondisi juga, tapi disebut benar if true jika apa? Jika salah satunya benar, baik budget atau absolute. Mau absolute yang benar boleh, budget yang benar boleh, atau kedua-duanya benar boleh. Kalau kedua-duanya salah, otomatis salah. Mari kita coba. Sama dengan if, langsung kita menggunakan fungsi or, kurung, buka. Logika pertama adalah budgetnya di atas 200.000. Dikunci dulu F4, maka atau logika kedua adalah 100.000 di atas 100.000. Ini kondisi kedua, 100.000. Maka kita tutup di sini or-nya. Value yang benar adalah, maaf di sini harus saya kunci F4. Jawaban yang benar adalah flag F4. Kalau salah maka jawab oke. F4. Kurung tutup, enter. Nah, kita lihat ya kasusnya ini. Ketika dia 100.000 di bawah 200.000 berarti salah. Di sini sama juga salah. Maka kalau dua-duanya salah disebut ini salah atau ini salah, maka oke masuknya. To validate if one logical condition out of several is true. Kalau salah satunya benar, maka disebut benar. Tapi kalau dua-duanya salah, ya salah. Karena 100.000 itu sama dengan 100.000, tidak lebih besar dari 100.000, maka keduanya salah. Coba perhatikan ini. 320.000 di atas 200.000, 150.000 di atas 100.000. 300.000 benar atau ini benar? Benar atau benar, maka flag. Coba cari yang benar atau salah. Coba yang ini ya. Ini di atas 200.000, betul? Betul. Jadi ini jawabannya benar. Ini memenuhi kondisi. Tapi yang ini tidak memenuhi kondisi karena 20.000 ada di bawah 100.000. Jadi ini false. Tapi karena menggunakan or, jika ini benar atau ini salah, maka jawabannya benar. Jadi masuknya ke if this is true. Karena salah satu terpenuhi, flag. Oke, sekarang ke gabungan nih. Gabungan if and or. Gabungkan. Ini perlu diperhatikan bahwa ada dua kondisi. Kondisi ini di sini nih. Kondisi pertama yang ini, selesai. Yang ini sama yang ini. Nah, ini diuji, divalidasi menggunakan or. Ini diuji menggunakan validasi and. Nanti digabungkan dengan and lagi di sini. Ini dan ini digabung dengan and. Bagusnya saya gambarkan ya. Gambarkan. Kita gambar seperti ini. And hijau. Jadi di sini ini bagian pertama. Yang pertama, ini bagian kedua. Kalau keduanya memenuhi syarat, ini pakai and ya. Ini pakai or. Ini salah satu benar. Nah, keduanya ini, kedua kelompok ini, kalau saya kasih warna lain misalkan. Kedua kelompok ini dan ini dihubungkan dengan and. Ya. Jadi
tuliskan di sini. Ketika ini di sini benar dan benar, gimana? Ini benar, maka hasilnya benar ya, true. Ini benar, true. Kalau ini benar, satunya salah, maka hasilnya false. Karena cuma satu yang benar. Demikian juga kalau salah benar, maka hasilnya false juga. Ya, jadi yang ini nih, yang pertama ini, yang biru ini, kondisinya kalau begini bagaimana? Kalau di sini benar, kalau salah juga sama, salah dan false. Kita harus ngambil yang cuma yang ini, yang benar. Kemudian diproses lagi, dihubungkan dengan kelompok kondisi kedua. Kondisi kedua adalah OR modelnya. Nah, kalau OR adalah kalau di sana benar, di sini benar misalkan, kemudian di sini benar, maka otomatis dia benar atau true ya, atau true. Tapi kalau di sini benar, di sini salah, masih bisa disebut benar. Kenapa? Karena OR dia, itu true. Kalau ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, maka jawabannya tetap benar, true. Kalau salah ya salah, baru false ya. Nah, jadi kondisi inilah yang bisa dituliskan dalam formula if and or. Jadi ini dianalisa dulu, ini juga dianalisa, kemudian dihubungkan. Ketika di sini benar, di sini salah, karena penghubungnya n, maka salah gitu. Tapi kalau ini benar, maka benar. Oke, kita lihat ya langsung ke TKP. Lihat langsung TKP. Ini if-nya apa? If n apa? N ini harusnya ada kurung. If n ada kurungnya dong. N logikanya ini lebih besar dari ini kunci, dan ini juga sama lebih besar dari ini, F4 kurung tutup, koma. Apa di sini komanya? Komanya adalah OR, N. Kita pakai N. Dan value true lagi adalah, logika pertama adalah ini OR ada di bawah N. Jadi ini sebetulnya jangan ditutup dulu. Nah, begini. Ya, jadi ini masuk logika ketiga. Logikanya adalah ketika yes sama dengan yes, F4, or atau ini lebih besar dari 20%, F4, ini baru kita tutup.
kita tutup 2 kali. Nah, value true-nya adalah flag. Flag ada di sini. F4. Value false-nya adalah oke. F4. Kurung tutup. Berapa kali? Flag. Nah, coba perhatikan. Ketika ini benar, benar-benar berarti true nih. Dan ini benar berarti benar atau salah satu benar, maka benar, ini benar, maka hasilnya ini benar dan ini benar, maka true, flag. Oke, coba yang lain. Ini salah, udah pasti salah. Ini mau salah satu benar juga tetap salah. Coba yang ini 50 per 150.000 benar, 70.000 benar. Jadi benar pertanyaan atau kondisi pertama ini ya. Tapi di sini ini salah. Berarti oke dong, salah, false. Coba yang ini. Ini benar, oke, flag. Ini benar, tapi ini salah. Tapi karena or penghubungnya jadi tetap flag. Ya, karena or penghubungnya di sini. Jadi yang ini bagaimana nih? PR dan press. 270.000 bagaimana? Benar di atas. 180 benar di atas. Di sini yes. Di sini kurang dari 20%. Artinya apa? Dia salah, di sini benar, tapi karena penghubungnya or maka tetap benar. Ini kelompok ini benar, ini benar. Jadi karena benar dengan benar maka flag. Oke, sekarang kita pakai if or and. Nah, if or and gimana? Sama juga nih. Tapi diawali langsung dengan or sebagai induk dari and. And adalah function turunan dari or gitu ya. If or dulu, or logical testnya 110.000 lebih besar dari, diuji nih dengan 200.000 F4, atau si absolute ini lebih besar dari 100.000, koma dihubungkan dengan pernyataan kondisi berikutnya dengan n, di mana n adalah ketika dia yes sama dengan yes maka benar. Karena dihubungkan dengan n maka keduanya harus benar nih. Logika kedua harus benar karena penghubungnya n ini lebih besar dari 20%, maka jawabannya adalah tutup. Nah, ini adalah flag kalau benar keduanya ya. Kalau tidak, oke. Kita kurung tutup. Cukup sekali. Nah, jadi kalau ini 110.000 tidak memenuhi syarat. Ini syarat gak nih? Ini tidak memenuhi syarat, tapi kok flag ya? Ini ada yang kurang tepat berarti. Coba kita perhatikan di sini. Di sini or ya, or lebih besar dari C11 200.000. Ini D18 lebih besar dari 100.000. Salah, ini salah, ini salah. Tetapi karena penghubungnya or, kita harus yakinkan di sini harus benar dua-duanya nih. Coba lihat di sini. Yes, benar, 20% benar. Karena di sini benar, sementara di sini salah dua-duanya, tetap aja karena penghubungnya or, maka disebut flag. Coba kita yang lain. Nah, ini kondisinya ini salah, ini juga salah. Penghubungnya or,
Jadi karena keduanya salah, maka oke. Jawabannya false, yaitu oke. Coba yang lain. Ini ada 150.000 di bawah, ini di bawah. Oke, di dua-duanya salah. Or salah satu atau dua-duanya salah, tapi ini juga salah, tapi penghubungnya n, harus dua-duanya benar. Dihubungkan dengan or, salah dengan salah, artinya salah juga. Oke. Kalau yang ini, nah ini perhatikan, ini 270.000 di atas 200.000, 180.000 di atas 100.000. Berarti sudah benar nih. Dua kondisi logik ini benar. Kemudian digabungkan dengan or. Or mau salah mau benar tetap saja benar karena salah. Karena di syarat pertama ini sudah terpenuhi. Jadi flag masuknya. Dia nggak peduli mau ini salah, ini benar, ini salah, tetap dinyatakan sebagai true flag, ya. Nah, coba kalau kita gambarkan tadi ya, gambarkan lagi. Jadi ini or tuh pakai warna ini sebagai seragam. Ini dihubungkan dengan or, ya, si dua statement ini, dua syarat ini dihubungkan dengan or, dua kondisi ini. Jadi ini mau diuji nih, ketika salah satu dari sini benar, bisa ikan or ya, benar, bisa juga benar or salah, bisa juga salah or salah, bisa salah or benar, maka hasilnya tetap aja benar. Oh ini sorry. Tetap ini yang salah. Ini salah atau benar. Nah, ini hasilnya akan benar, true ya. Kalau salah or salah, maka hasilnya salah, false. Kalau ini karena penghubungnya n, maka harus salah satu, dua-duanya harus benar. Jadi pernyataan benar, n benar, bisa juga yang lain nggak bisa, salah pasti. Kalau ini benar, n salah, kemudian salah, n benar, salah, n salah, maka ini jawabannya akan false. Hanya ini saja yang mau disyarat true. Itu. Karena penghubungnya adalah or, jadi si n ini ada di bawah or, maka tidak penting ini salah, tidak penting kalau ini salah tapi yang ini benar, tetap saja dinyatakan benar. Kalau ini salah, ini benar, tetap aja benar, ya. Kalau ini benar, ini salah, tetap aja benar, gitu. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Silakan diulang-ulang melihat videonya supaya lebih paham lagi. Terima kasih.